kalau data kami, kelompok geng motor ini di Kota Palu ini ada 34 kelompok geng motor. Baik. Dan kemudian mereka punya lokasi yang sering mereka tawuran itu seperti di Jalan Sungai Lariang, perbatasan antara Nunu dan Kalikoa atau Ujuna, dan kemudian di Jalan Muhammad Yamin, Tanjung Angin, dan di Jalan Kelor dan Jalan Sungai Manonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di acara podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang mengantisipasi gangguan geng motor dan pelaku C4 atau curas, curat, cubis, dan curanmor selama Ramadan. Dan di ruangan podcast kali ini telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Komisaris Polisi Feli SH, PSK Subdit 3 Jatandras Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah. Selamat datang Bapak di podcast Presisi Polda Sulteng. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dapat berbincang bersama kami di podcast hari ini. Mungkin dapat diceritakan Bapak, sejak kapan berdinas di kepolisian serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menempa ilmu sebagai Kapolri tahun 1995-96 dan bertugas awal di Polres Donggala. Baik. Dan kemudian SIP pada tahun 2011 dan kemudian tahun 2016 sampai 17 sebagai Kapolsek Batui dan tahun 2017 sampai 2018 sebagai PS Kasat Narkoba Polres Lubuk Banggai. Dan tahun 2018 sampai 2022 saya mengembang tugas sebagai Kanit Jatandras Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah sampai 2022. Dan Sespima tahun 2022 dan Kapolsek Palu Selatan tahun 2022 sampai 2025 awal. Dan tahun 2025 ini saya menjabat sebagai PSK Subdit 3 Jatandras Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah. Baik Bapak, mengenai tema kita hari ini yaitu geng motor dan C4. Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Polda Sulawesi Tengah dalam menjaga keamanan selama bulan Ramadan, khususnya terkait dengan gangguan geng motor dan pelaku C4, Bapak? Silakan, Bapak. Ya, baik. Memang di saat bulan Ramadan ini, intensitas masyarakat itu cukup meningkat, cukup tinggi, apalagi di sore hari sampai pada malam hari. Sehingga kegiatan untuk sahur dan kegiatan masyarakat di subuh hari, sholat subuh dan lain sebagainya. Namun kegiatan masyarakat itu juga tidak berimbang dengan ada sekelompok anak-anak muda yang sering juga melakukan kegiatan-kegiatan konvoi geng motor yang berada di Kota Palu ini. Dan kemudian juga ada kelompok-kelompok pelaku kejahatan yang kami sebutkan dengan C4. Itu adalah curat, curas, curanmor, dan cubis, pencurian biasa atau pencopetan yang sering memanfaatkan waktu ini karena begitu banyak intensitas kegiatan masyarakat di bulan suci Ramadan. Baik Bapak, mengapa bulan Ramadan ini Bapak sering menjadi momen yang dimanfaatkan oleh geng motor dan pelaku C4 untuk beraksi Bapak? Ya baik, momen ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok geng motor dan pelaku C4 karena biasanya banyak yang masyarakat berjalan pada malam hari, pulang kerja pada malam hari, melewati jalan-jalan yang sepi, yang sunyi, yang gelap, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku geng motor dan pelaku-pelaku C4 untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan mereka tersebut. Secara kebetulan geng motor bertemu dengan masyarakat atau warga yang kebetulan hanya berjalan berdua atau sendiri, tiba-tiba kelompok geng motor atau tiba-tiba menyerang mereka, atau pelaku kejahatan juga melakukan curas, begal atau street crime karena melihat
kesempatan dan niat mereka pas pada malam hari itu. Terima kasih. Baik Bapak, apa saja Pak langkah-langkah seperti apa yang telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi gangguan tersebut selama bulan Ramadan ini Bapak? Ya, baik, kalau kami khususnya dari Subdit 3 Jatan Ditreskrim Umum, saya mempunyai personil Resmob yang berjumlah 18 orang. Makanya setiap selesai buka puasa, mulai malam sampai pagi, sahur, tim kami mobile dan hunting untuk mengantisipasi kelompok-kelompok geng motor ini ataupun pelaku C4. Kami membackup juga Polresta Palu, polsek jajaran yang ada di Kota Palu untuk saling berkoordinasi untuk mengantisipasi peluang atau kesempatan dari kelompok geng motor ini supaya tidak melakukan tawuran, balapan liar, konvoi dan lain sebagainya, atau pelaku-pelaku C4 ini untuk memanfaatkan kelalaian warga masyarakat yang mungkin buru-buru untuk sholat tarawih, ibadah sholat subuh setelah sahur, sehingga mungkin memarkir kendaraannya ya dengan tidak terkontrol atau lalai, lupa kunci motornya atau rumah tidak terkunci dengan baik, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan ataupun kelompok geng motor untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana kriminal. Demikian. Baik Bapak, apalagi di bulan Ramadan ini banyak yang sholat tarawih, mungkin lupa mengunci setir motornya ya Bapak ya. Untuk itu Bapak, sejauh mana peran masyarakat dalam membantu aparat kepolisian untuk mengurangi kejahatan terkait geng motor dan C4 ini Bapak? Baik, peran masyarakat ini sebenarnya sangat kami butuhkan, sangat kami perlukan. Jikalau melihat dan menemukan ataupun mengalami tindakan yang dilakukan oleh kelompok geng motor atau pelaku kejahatan, jangan takut untuk memberikan informasi atau melapor pada pihak kepolisian yang terdekat untuk kita respon dan kita tindak lanjuti supaya kejadian ini tidak terulang ataupun berkembang lebih besar lagi. Demikian. Baik Bapak, apakah ada peningkatan aktivitas geng motor ini Bapak dan pelaku C4 di wilayah Sulawesi Tengah pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Baik, memang menurut analisa dan evaluasi kami bahwa kelompok geng motor ini cukup meningkat dan pelaku C4 ini karena di bulan Ramadan ini banyak libur sekolah. Ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok geng motor karena rata-rata dari kelompok geng motor ini adalah anak-anak remaja yang berstatus masih duduk di bangku sekolah. Masih di bawah umur? Ya, masih di bawah umur. Jadi mereka memanfaatkan waktu ini, kebetulan libur juga, dan pelaku C4 juga memanfaatkan waktu-waktu yang sangat panjang karena banyak masyarakat juga yang lalai, sehingga mereka bisa melakukan pencurian atau C4 ini dengan niat dan kesempatan itu mereka padukan sehingga mereka bisa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Baik Bapak, untuk itu Pak, apa saja jenis tindakan yang sering dilakukan oleh geng motor ini Bapak dan pelaku C4 yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Bapak? Baik, kalau kelompok geng motor ini sering mereka melakukan konvoi, balapan liar, tawuran antara geng motor, dan juga mereka menyerang kepada masyarakat yang mungkin hanya berjalan sendiri atau berdua, tiba-tiba mereka langsung serang membacok warga masyarakat yang berjalan pada tengah malam. Demikian juga pelaku C4 ini, mereka juga memanfaatkan waktu yang ada warga masyarakat yang berjalan di tengah malam, mungkin menggunakan perhiasan dan membawa barang-barang elektronik yang berharga. Situ bisa mereka melakukan curas ya, begal atau street crime dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik Bapak, dapatkah Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai modus operandi geng motor dan pelaku C4 yang sering terjadi selama bulan Ramadan ini Bapak? Kalau kelompok geng motor ini mereka sering mobile. Mereka mobile berkelompok, konvoi. Ketika ketemu dengan orang atau sasaran warga masyarakat yang mereka mau menyerang, di situ mereka melakukan penyerangan kepada masyarakat, ataupun mereka juga janjian lewat IG sesama kelompok geng motor untuk melakukan tawuran atau perang.
dengan mereka menggunakan senjata tajam, busur, dan petasan. Pelaku curanmor biasanya mereka beroperasi di perumahan atau C4 ini di perumahan dan di kos-kosan, bahkan di masjid pada saat warga masyarakat sholat subuh. Mereka memanfaatkan waktu itu karena tidak ada pengawasan atau kontrol dari warga masyarakat yang fokus beribadah sholat pada subuh hari. Situ mereka melakukan perbuatan C4 ini. Demikian. Baik Bapak, bagaimana Polda Sulteng sendiri Bapak mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang rawan menjadi sasaran tindakan geng motor dan pelaku C4 ini? Ya baik, kalau kami menerima laporan informasi dari tim lapangan kami, dari intelijen dan dari masyarakat, kami sudah memetakan bahwa kalau data kami, kelompok geng motor ini di Kota Palu ini ada 34 kelompok geng motor. Baik. Dan kemudian mereka punya lokasi yang sering mereka tawuran itu seperti di Jalan Sungai Lariang, perbatasan antara Nunu dan Kalikoa atau Ujuna, dan kemudian di Jalan Muhammad Yamin, Tanjung Angin, dan di Jalan Kelor dan Jalan Sungai Manonda. Mereka sering melaksanakan atau tawuran antara geng motor, dan di jalan-jalan sepi juga biasa tiba-tiba menyerang kepada masyarakat yang lewat. Demikian juga pelaku-pelaku curanmor, ya seperti itu. Mereka juga kami sudah petakan kelompok-kelompok yang pemain lama, residivis, yang sudah bebas dari lapas atau rutan. Mereka biasanya melakukan lagi, kambuh lagi untuk melakukan C4 tersebut. Demikian. Baik Bapak, apa peran teknologi Pak dan media sosial dalam membantu Polda Sulawesi Tengah dalam mendeteksi gangguan keamanan terkait geng motor dan pelaku C4 ini? Baik, teknologi dan media sosial ini sangat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada kami atau mengungkap para pelaku geng motor atau C4 ini. Baik. Karena lewat informasi dari media sosial, dari juga kamera CCTV, kami bisa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dari kelompok geng motor ini atau pelaku-pelaku C4 tersebut, sehingga kita bisa mengungkap para pelaku dan bisa mengamankan dan memprosesnya. Demikian. Baik Bapak, apakah Polda Sulawesi Tengah ini memiliki program khusus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang menjaga keamanan pribadi selama di bulan Ramadan? Baik, setahu saya kalau selain kami melakukan hunting dan mobile dan pengungkapan kasus terhadap kelompok-kelompok geng motor ataupun C4 ini, di luar satker kami juga kan ada patroli presisi yang dilakukan oleh Dit Samapta, ada juga dari Direktorat Bimas dan Polresta dan Polsek Jajaran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar kelompok-kelompok geng motor ini dan pelaku C4 ini kita tidak berikan ruang, ya toh. Terutama siskamling juga harus dibangkitkan kembali sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam menekan peningkatan kelompok geng motor ini ataupun C4 tersebut. Baik Bapak, untuk itu Pak, dengan adanya C4 ini, lalu dengan adanya geng motor, apa sanksi atau tindakan hukum yang diambil oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap geng motor atau pelaku C4 selama Ramadan, dan sudah berapa kasus yang ditangani selama bulan Maret ini Bapak? Ya, baik. Kami khususnya Subdit 3 Jatandras di Treskrim Polda Sulteng, kami sudah mengungkap kasus C4 ini. Ada 3 kasus selama bulan suci Ramadan ini. Yang pelaku berinisial O itu, beliau adalah pelaku curas, ya, street crime, begal, dan ada pelaku curat juga, 50 TKP berinisial M. Kami sudah tangani juga. Beliau pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan ini di wilayah Mantikulore, ada 50 TKP, dan curanmor, pelaku curanmor berinisial S ada 8 TKP. Baik, yang kami sudah ungkap dan saat ini diproses. Sedangkan untuk kelompok geng motor hanya ada 1 kelompok geng motor, kami amankan dan kami bina untuk membuat
surat pernyataan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya membuat onar ataupun mengganggu ketertiban umum. Demikian. Baik Bapak, untuk sanksi sendiri yang cukup menarik untuk sanksi pada geng motor ini. Mereka kan dibina Pak. Apakah setelah dibina ini terjadi kembali penyerangan yang mereka lakukan? Apakah tetap dibina atau seperti apa Bapak? Pengalaman kami akan proses jika para pelaku geng motor ini terbukti membawa sajam dan melakukan penyerangan kepada orang lain, pasti kami akan proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian. Baik Bapak, bagaimana cara masyarakat melaporkan keberadaan geng motor atau kegiatan mencurigakan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan? Apakah ada kontak person yang dapat dihubungi Bapak? Baik. Kami Subdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Sulawesi Tengah, terutama unit Resmob kami mempunyai call center dengan nomor 0812-4200-9934. Jadi bagi warga masyarakat yang mengetahui ada kelompok geng motor atau pelaku C4, bisa langsung menginformasikan atau menghubungi nomor call center tersebut. Demikian. Baik Bapak. Untuk Polda Sulteng sendiri Bapak melihat adanya perubahan pola tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan pelaku C4 seiring dengan perkembangan sosial dan teknologi. Seperti apa Bapak? Ya, memang perkembangan sosial ini dan teknologi sangat mempengaruhi untuk pola-pola para pelaku geng motor dan pelaku C4. Baik. Karena meningkatnya kebutuhan masyarakat dan hubungan antara sesama manusia, pertumbuhan jumlah manusia dan kegiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik. Sehingga kebutuhan itu cukup meningkat dengan adanya perkembangan sosial dan teknologi ini, sehingga mereka juga para pelaku geng motor ini melihat dengan perkembangan di luar daerah Sulawesi Tengah ini, bagaimana kelompok-kelompok geng motor juga melakukan perbuatan mereka. Mereka sering mencontohi lewat teknologi ini. Dengan gampang mereka menciplak, sehingga mereka sebagai anak-anak remaja ingin mencari jati diri, mereka lakukan lagi di wilayah Polda Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Demikian juga para pelaku C4. Demikian. Baik Bapak, apa pesan atau imbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan? Baik, saya selaku Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Sulawesi Tengah menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada para orang tua, untuk tetap sama-sama bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam kelompok geng motor dan juga tidak terlibat dalam pelaku C4 ini. Karena yang lebih dekat, yang lebih memahami, yang lebih bisa mengawasi lebih dalam lagi adalah orang tua. Peran orang tua sangat penting untuk bisa mendidik dan mengawasi anak-anaknya supaya tidak masuk dalam kelompok geng motor untuk membuat onar, tawuran, perang antara geng motor dan lain sebagainya, sehingga mengganggu ketertiban umum atau warga masyarakat, sehingga harkamtipmas bisa tidak stabil karena kelompok geng motor tidak segan-segan biasanya melakukan pengancaman atau melukai, mencederai warga masyarakat. Demikian. Baik Bapak, mungkin bisa ditambahkan kembali Bapak untuk kontak person yang bisa dihubungi tadi Bapak? Baik, kontak person kami, call center kami yang unit Resmob Polda Sulawesi Tengah, Subdit 3 Jatanras di Treskrim adalah 0812 4200 9934. Baik Bapak, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Komisaris Polisi Feli SH, PSK Subdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Sulawesi Tengah. Telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dan sudah memberikan informasi kepada Sobat Humas tentang mengantisipasi gangguan geng motor dan pelaku C4 atau curas, curat, cubis, dan curanmor selama Ramadan. Demikian podcast kita kali ini bersama Komisaris Polisi Feli SH. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi Sobat Humas. Saya Bribka Musdalifah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi.